Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan salah satu aliran psikologi yang bernama psikologi kognitif. Tapi sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dinartri Arwani dengan nomor induk 0603521016. Perkenalkan, nama saya Disyalia Syifa dengan NIM 0603521017. Perkenalkan, nama saya Deva Farani Ayu dengan NIM 0603521018. Perkenalkan, nama saya Elva Nabila Harwansyah dengan NIM 0603521019. Saya Fahrina Afifah dengan NIM 0603521020. Saya Dinartri Arwani ingin menjelaskan tentang pengertian psikologi kognitif. Psikologi kognitif adalah salah satu cabang dari psikologi dengan pendekatan kognitif untuk memahami perilaku manusia. Psikologi kognitif mempelajari tentang cara manusia menerima, mempersepsi, mempelajari, menalar, mengingat, dan berpikir tentang suatu informasi. Psikologi kognitif adalah kajian studi ilmiah mengenai proses-proses mental atau pikiran. Proses ini meliputi bagaimana informasi diperoleh, dipresentasikan, dan ditransformasikan sebagai pengetahuan. Pengetahuan itu dimunculkan kembali sebagai petunjuk dalam sikap dan perilaku manusia. Oleh karena itu, psikologi kognitif juga disebut dengan psikologi pemrosesan informasi. Perkembangan dari psikologi kognitif muncul pada era 60-an sebagai buntut dari ketidakpuasan manusia terhadap konsep manusia menurut pandangan behavioralistik dan psikoanalisa. Konsep yang memandang manusia sebagai makhluk yang bereaksi pasif terhadap lingkungan, melainkan sebagai makhluk yang selalu berpikir. Konsep kognitivisme muncul lantaran pemikiran kaum rasionalisme yang memandang bahwa manusia adalah makhluk hidup yang memiliki kuasa berpikir yang lebih baik dari makhluk hidup lainnya. Perspektif psikologi kognitif memaparkan bahwa proses belajar adalah sebuah peristiwa yang dialami juga oleh mental, bukan sebuah peristiwa yang merujuk pada tindakan behavioral atau bersifat jasmani. Walaupun dalam kenyataannya hal-hal yang bersifat behavioral terlihat lebih jelas dan nyata dalam kegiatan atau peristiwa belajar, misalnya seorang siswa. Akan menjelaskan tokoh yang bernama John Stuart Mill. John Stuart Mill lahir pada tanggal 20 Mei tahun 1806 di Pentonville, London, Britania Raya. Sedikit biografi tentang John. John ini adalah seorang anak dari filsuf yang kelahiran Skotlandia dan juga sosiolog terkenal pada zamannya yang bernama James Mill. Nah, James Mill ini menggunakan teorinya tentang sifat manusia sebagai panduannya dalam membesarkan si John ini. Nah, John Stuart diajarkan bahasa Yunani sejak ia berumur 3 tahun dan diajarkan bahasa Latin serta aljabar sejak usianya beranjak 8 tahun dan ilmu logika sejak umurnya 12 tahun. Nah, proses pembelajaran yang cepat dan ketat tersebut mengakibatkan John Stuart Mill mengalami depresi seperti apa yang ia tuliskan di autobiografinya. Nah, John Stuart Mill ini adalah seorang filsuf asosiasionisme dan pencetus mental chemistry. Karyanya itu mengenai sistem logika, sistem pemikiran yang logis dan induktif yang memberi pandangan terhadap prinsip-prinsip bukti dan metode penyelidikan ilmiah. John Stuart Mill ini mengungkapkan tentang perbedaan kimia jiwa dibandingkan dengan fisika jiwa, mempercayai bahwa setiap sensasi ide yang merupakan sensasi lemah dalam intensitas di dalam pikiran. Nah, yang kedua, ide yang sama cenderung akan membuat seorang bergairah antara satu dengan yang lainnya. Nah, yang ketiga, menurutnya sensasi akan sering dialami secara bersama-sama. Nah, yang keempat, sensasi akan lebih hidup kepada asosiasi yang jelas. Nah, yang terakhir adalah kekuatan asosiasi bervariasi dengan frekuensi kejadian. Selanjutnya, James Stuart Mill juga percaya bahwa jenis hal yang sama terjadi dalam pikiran. James Stuart Mill beranggapan bahwa setiap ide baru yang sederhana dan sensasi sama sekali tidak dapat diturunkan
karena setiap ide baru akan muncul seiring terjadinya pengalaman yang baru. Stuart Mill ini berargumen bahwa pengetahuan yang digunakan sebagai bagian dari berpikir logis berasal dari kebiasaan perdebatan. Nah, dan logika dalam filsafat Aristotelian perlu dipelajari dan dipahami mekanisme prosesnya atau proses kimiawinya. Dan karena itu perlu disorot di bawah ranah keilmuan. Selanjutnya adalah Sir Frederick Carles Bartlett. Ia lahir pada tanggal 20 Oktober tahun 1886 di England. Sir Frederick Carles Bartlett ini adalah seorang psikologi Inggris dan profesor pertama psikologi eksperimental di Universitas Cambridge. Dia adalah salah satu pelopor psikologi kognitif serta psikologi budaya. Bartlett menganggap sebagian besar karyanya sendiri tentang psikologi kognitif sebagai studi dalam psikologi sosial, tetapi dia juga tertarik pada antropologi, ilmu moral, filsafat, dan sosiologi. Nah, Bartlett dengan bangga menyebutkan dirinya sebagai seorang psikologi Cambridge karena ketika dia berada di Universitas Cambridge, dia tidak bisa memilih salah satu jenis dari psikologi. Nah, karya terbesarnya adalah tentang memori yang ia tulis dalam bukunya berjudul A Study on Experimental and Social Psychology yang ia terbitkan pada tahun 1932. Di dalamnya, ia menunjukkan bahwa pengalaman pribadi, tema kognitif yang dipelajari dan dimaknai oleh individu ikut memengaruhi ingatan atau memori, bukan hanya hukum asosiasi. Dia berkata bahwa sebenarnya ingatan tentang peristiwa dan pengalaman masa lalu adalah sebuah rekonstruksi mental yang diwarnai oleh sikap budaya dan kebiasaan pribadi daripada menjadi ingatan langsung. Ilustrasi dari teorinya ini adalah ketika kita hanya dapat mengingat sebagian peristiwa atau fakta dari sebuah cerita panjang. Nah, dengan peristiwa dan fakta yang kita ingat menunjukkan bahwa informasi yang masuk ke dalam proses mental kita dan disimpan di memori kita berdasarkan prakonsepsi dan sikap kita terhadap peristiwa yang sedang dan pernah kita alami. Tapi dalam rekonstruksi memori, kesenjangan dalam pengamatan atau persepsi diisi dengan bantuan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Jean Piaget ialah seorang filsuf, ilmuwan, dan psikologi perkembangan Swiss yang terkenal karena hasil penelitiannya tentang anak-anak dan teori perkembangan kognitifnya. Menurut Ernst von Glaserfeld, Jean Piaget ialah juga perintis besar dalam teori konstruktivis tentang pengetahuan. Piaget dilahirkan di Neuchâtel di wilayah Swiss yang berbahasa Prancis. Ayahnya, Arthur Piaget, ialah seorang profesor dalam sastra abad pertengahan di Universitas Neuchâtel. Piaget ialah anak seorang yang terlalu cepat matang, yang mengembangkan minatnya dalam biologi dan dunia pengetahuan alam, khususnya tentang moluska dan atau kerang-kerangan, dan bahkan menerbitkan sejumlah makalah sebelum ia lulus dari SMA. Tahap perkembangan kognitif. Piaget menjabat sebagai profesor psikologi di Universitas Geneva dari 1929 hingga 1980, dan ia paling terkenal karena menyusun kembali teori pengembangan kognitif ke dalam serangkaian tahap, memperluas karya sebelumnya dari James Mark Baldwin menjadi 4 tahap perkembangan yang lebih kurang sama dengan 1 masa infansi, 2 prasekolah, 3 anak-anak, dan 4 remaja. Masing-masing tahap ini diartikan oleh struktur kognitif umum yang mempengaruhi semua pemikiran si anak atau suatu pandangan strukturalis yang dipengaruhi oleh filsuf Immanuel Kant. Jadi perkembangan dari satu tahap ke satu tahap yang lainnya disebabkan oleh akumulasi kesalahan di dalam pemahaman sang anak tentang lingkungannya. Akumulasi ini pada akhirnya menyebabkan suatu tingkat ketidakseimbangan kognitif yang perlu didata ulang oleh struktur pemikiran.
Keempat tahap perkembangan itu digambarkan dalam teori Piaget sebagai tahap sensori motor dari lahir hingga 2 tahun. Anak mengalami dunianya melalui gerak dan indranya serta mempelajari permanensi objek. Nah, yang kedua tahap praoperasional. Dari 2 hingga 7 tahun mulai memiliki kecakapan motorik. Dan yang ketiga tahap operasional konkret. Dari 7 hingga 11 tahun, anak mulai berpikir secara logis tentang kejadian-kejadian konkret. Dan yang terakhir tahap operasional formal. Setelah usia 11 tahun, perkembangan penalaran abstrak. Apa proses yang anak-anak lakukan ketika mereka menginstruksi pengetahuan tentang dunianya? Piaget menekankan bahwa proses kognisi tersebut secara khusus berkaitan dengan hal-hal tersebut. Pertama ialah skema, yang kedua ialah asimilasi dan akomodasi, dan yang ketiga ialah organisasi, dan yang keempat ialah ekuilibrasi. Skema ialah konsep atau kerangka yang eksis di dalam pikiran individu yang dipakai untuk mengorganisasikan dan menginterpretasikan informasi. Skema dimulai dari yang sederhana hingga skema kompleks. Misalnya, anak 6 tahun tahu bahwa 5 buah mobil-mobilan dapat disimpan dalam kotak berukuran kecil, menunjukkan bahwa ia sudah memanfaatkan skema angka atau jumlah. Asimilasi ialah suatu proses mental yang terjadi ketika seorang anak memasukkan pengetahuan baru ke dalam pengetahuan yang sudah ada. Akomodasi ialah suatu proses mental yang terjadi ketika anak menyesuaikan diri dengan informasi baru. Organisasi adalah usaha pengelompokan atau kategorisasi perilaku yang terpisah-pisah dan pikiran-pikiran ke dalam urutan yang lebih teratur, high order system. Setiap level pemikiran akan diorganisasikan. Perbaikan terus-menerus terhadap organisasi ini adalah bagian inherent dari perkembangan. Misalnya, setelah mempelajari cara menggunakan setiap alat, anak harus akan mengaitkan penggunaan ini atau mengorganisasikan pengetahuan agar mereka menguasai keahlian menggunakan alat tersebut. Ekuilibrasi adalah suatu mekanisme bergerak dari satu tahap pemikiran ke tahap pemikiran selanjutnya. Penggeseran ini terjadi saat anak mengalami konflik kognitif dan disequilibrium dalam usahanya memahami dunianya. Pada akhirnya, anak memecahkan konflik itu dan mendapatkan keseimbangan pemikiran. Menjelaskan tentang tokoh yang pertama dari psikologi kognitif, yaitu Lev Vygotsky. Lev Vygotsky yang lahir pada 17 November 1856 di Orsha, beliau dikenal atas kontribusinya dalam perkembangan anak, dan beliau wafat pada 11 Juni 1134 di Moskow, Rusia. Teori perkembangan menurut Lev Vygotsky itu ada 3. Yang pertama ada ZPD atau Zone Proximal Development, dan yang kedua ada Scaffolding atau teknik yang mengubah level dukungan selama sesi pengajaran, dan yang ketiga bahasa atau pikiran. ZPD atau zona pengembangan proksimal adalah ZPD dibagi menjadi 2, yaitu perkembangan aktual. Yang dimaksud perkembangan aktual, anak mampu memecahkan masalah sendiri, dan 2 yaitu perkembangan potensi. Anak mampu memecahkan masalahnya dengan bantuan orang lain atau orang yang sebaya. Dan kedua, saatnya ada scaffolding, yaitu teknik untuk mengubah level dukungan selama sesi pengajaran dengan orang yang lebih ahli. Contohnya itu ada guru, orang tua, teman sebayanya. Dan yang ketiga, bahasa atau pikiran. Bahasa tidak hanya digunakan untuk interaksi semata, tetapi bahasa juga digunakan untuk merencanakan, mengatur sesuatu. Konsep bahasa dan pikiran dibagi menjadi 2, yaitu private speech. Private speech itu percakapan dengan diri sendiri dan dengan memverbalkan yang berfungsi untuk pengaturan diri anak atau self-regulation. Dan kedua itu ada inner speech. Inner speech itu adalah pembicaraan batin, biasanya terbawa sampai kita dewasa, yang berfungsi sebagai kontrol pikiran, tindakan dalam berencana, ingatan, dan memori. Lev Vygotsky kemudian membahas bahwa bahasa adalah simbol yang secara historis dapat digunakan dan dipahami manusia dan secara unik dapat mempengaruhi perilaku. Salah satu karya Lev Vygotsky yang terkenal yaitu Thinking and Speech, memberi kontribusi yang cukup besar pada penjelasan mengenai saling berketerkaitan antar perkembangan bahasa dan pikiran. Dari sana ia kemudian melanjutkan
penelitiannya mengenai proses belajar. Levigatsky lalu membawa sendiri teorinya tentang belajar melalui perspektif sosiokultural. Ia datang pada bidang ini dengan menentang objektif kecerdasan anak yang dilandaskan pada tes intelijensi. Levigatsky berpendapat bahwa perkembangan kognitif dan bahasa pada manusia tidak berkembang dalam suatu situasi sosial yang hampa. Levigatsky berpendapat bahwa manusia mengembangkan konsep yang sistematis, logis, dan rasional sebagai akibat dari percakapan dengan seseorang penolong yang ahli. Jadi, dalam teori ini, orang lain atau sosial dan bahasa memegang peran penting dalam perkembangan kognitif manusia. Tokoh selanjutnya adalah Jerome Bruner. Jerome Bruner lahir di New York tahun 1915 dan pada usia 2 tahun ia menderita penyakit katarak dan harus dioperasi. Meskipun demikian, prestasinya cukup baik karena ketika masuk Duke University Durham, New York University, ia memperoleh gelar BA pada tahun 1937 dan memperoleh PhD dari Harvard University pada tahun 1941. Brunner juga seorang profesor psikologi di Harvard University pada tahun 1952 sampai dengan 1972 dan di Oxford University pada tahun 1972 sampai dengan 1980. Jerome Brunner adalah seorang ahli psikologi perkembangan dan ahli psikologi belajar kognitif. Pendekatannya tentang psikologi adalah elektik. Penelitian yang demikian banyak itu meliputi persepsi manusia, motivasi, belajar, dan juga berpikir. Karakter individu berdasarkan teori Brunner dalam aliran psikologi kognitif. Yang pertama, mengolah hati, berhubungan dengan perasaan, sikap, dan keyakinan atau keimanan. Yang kedua, mengolah pikir, dari berhubungan dengan langkah nalar guna mencari dan menggunakan pengetahuan secara kritis, kreatif, dan inovatif. Yang ketiga, mengolah raga, berhubungan dengan langkah persepsi, kesiapan, peniruan, manipulasi, dan penciptaan aktivitas baru disertai sportivitas. Dan yang terakhir, mengolah rasa dan karsa, berhubungan dengan kemauan dan kreativitas yang tercermin dalam kepedulian, pencitraan, dan penciptaan kebaruan. Prinsip teori Brunner dalam aliran psikologi kognitif. Yang pertama, semakin besar tingkat perkembangan intelektual individu, makin meningkat pula rasa tidak ketergantungan individu pada rangsangan yang diberikan. Yang kedua, pertumbuhan individu tergantung pada perkembangan kemampuan internal untuk menyimpan dan menyimpan informasi. Data yang diterima individu dari luar perlu diolah secara mental. Yang ketiga, perkembangan intelektual meliputi peningkatan kemampuan untuk mengutarakan pendapat dan gagasan melalui simbol. Hubungan pemikiran Brunner dengan psikologi, yaitu sebagai dasar bagi studi psikologi manusia, seperti apa yang dilakukan manusia tidak lepas dari aspek-aspek kognisi seperti persepsi, ingatan, pengetahuan, dan bahasa. Albert Ellis lahir pada tanggal 27 September 1913 di Pittsburgh, Amerika Serikat. Ia sering disebut sebagai salah satu tokoh pencetus pergeseran paradigma revolusioner kognitif dalam psikoterapi sekaligus pencipta terapi perilaku kognitif. Berdasarkan survei pada tahun 1982, Ellis dianggap sebagai psikoterapis paling berpengaruh kedua di bawah Carl Rogers, tetapi melebihi Sigmund Freud. Hingga sampai saat ini, Albert Ellis terkenal sebagai pemikir dan pencetus rational emotive behavior therapy, sebuah bentuk terapi populer dan banyak digunakan dalam proses konseling saat ini. Di akhir tahun 40-an, ia mengajar di Rutgers dan New York University dan menjadi psikolog senior di Northern New Jersey Mental Hygiene Clinic. Ia juga menjadi psikolog utama di New Jersey Diagnostic dan kemudian di New Jersey Department of Institutions and Agencies. Pemikiran Albert Ellis dalam psikologi, bahwa banyak individu yang belum bisa menerima keadaan diri sendiri, padahal kerelaan menerima diri sendiri merupakan suatu hal yang penting. Tidak seorang pun akan disalahkan, dilecehkan, apalagi dihukum atas keyakinan atau tindakan mereka yang keliru. Maka dari itu, Ellis mengklasifikasikan ada 3 cara penerimaan yang dapat mengurangi tekanan emosional untuk individu yang memiliki keyakinan-keyakinan irasional, yaitu yang pertama unconditional self-acceptance, yaitu berarti kita menerima diri kita apa adanya beserta kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Yang kedua, unconditional other acceptance,
Suatu keadaan di mana kita memahami bahwa terkadang orang yang di sekitar kita pasti akan membuat kita kecewa dan mungkin tidak selalu bersikap baik atau memperlakukan kita sebagaimana semestinya. Yang ketiga, ada unconditional life acceptance, yaitu merupakan suatu sikap di mana kita menyadari walaupun kita telah merencanakan hidup kita sedemikian rupa seperti yang kita inginkan, terkadang segala sesuatu yang terjadi tidak seperti apa yang kita harapkan, dan kita harus mampu menerima kenyataan itu. Dengan menyadari ketiga hal tersebut, dapat membantu kita mengurangi stres dan membuat hidup kita jauh lebih bermakna dan berarti tanpa berlalu-lalu dalam pemikiran. Albert Ellis memperkenalkan sebuah pendekatan yang dikembangkan dengan menekankan pada pentingnya peran pikiran dan tingkah laku, yaitu Rational Emotive Behavior Therapy. Kata rasional yang dimaksud Ellis di sini adalah sebuah pemikiran yang efektif dalam membantu individu untuk memecahkan suatu masalah yang dapat membantu diri sendiri atau self-helping. Kata behavior atau tingkah laku dalam REBT beralasan bahwa setiap tingkah laku yang dimunculkan oleh seorang individu pasti berkaitan erat dengan emosi dan perasaannya. Albert Ellis menyimpulkan bahwa kerangka pemikiran yang tidak rasional merupakan sumber dari tekanan-tekanan psikologi. Biasanya, pemikiran-pemikiran tersebut lahir dari pernyataan should, must, or need. Ellis mengidentifikasi 3 pemikiran irasional yang paling umum mengenai tuntutan tentang diri, orang lain, ataupun lingkungan sekitar. Ketiganya ini disebut the 3 basic must. Ellis mengatakan bahwa ada 3 keyakinan irasional, yaitu yang pertama, saya harus mempunyai kemampuan sempurna atau saya akan jadi orang yang tidak berguna. Yang kedua, orang lain harus memahami dan mempertimbangkan saya atau mereka akan menderita. Yang ketiga, kenyataan harus memberi kebahagiaan pada saya atau saya akan binasa. Tokoh psikologi kognitif yang pertama ada Robert M. Gardner. Ia lahir pada 21 Agustus 1916 di North Andover dan meninggal pada tanggal 20 April 2002 di Signal Mountain, Amerika. Secara singkat, biografinya, pada tahun 1937 ia lulus dari Universitas Yale dan kemudian memperoleh gelar doktor dari Universitas Brown pada tahun 1940. Robert belajar psikologi yang berfokus terutama pada bidang pendidikan. Untuk tesisnya, ia mempelajari proses pengkondisian operan dalam percobaan dengan tikus. Studi psikologi pertamanya dengan orang-orang dan bukannya dengan hewan terganggu oleh Perang Dunia Kedua. Selama tahun pertama konflik, ia bergabung dengan unit penelitian psikologis nomor 1 di Maxwell Field, Alabama. Pekerjaan pertamanya di bidang psikologi ialah sebagai seorang dosen di Universitas Connecticut untuk wanita pada tahun 1940. Teori kognitifnya yang cukup terkenal diantaranya, George menganggap bahwa pengetahuan diciptakan karena keterikatan atau keterkaitan antara seseorang dan lingkungan tempat ia menemukan dirinya. Dengan demikian, lingkungan mampu menghasilkan perubahan dalam perilaku, sikap, dan pikiran kita. 5 jenis pembelajaran yang diteliti oleh Robert yaitu sebagai berikut: keterampilan motorik, informasi verbal, keterampilan intelektual, keterampilan dan strategi kognitif, dan sikap. Menurut Robert, ada 3 elemen belajar, yaitu individu yang belajar, situasi stimulus, serta responden yang melaksanakan aksi sebagai akibat dari stimulus. Dan menurutnya terdapat 4 fase dalam proses belajar, yaitu yang pertama fase penerimaan atau rangsangan yang diterima oleh seseorang yang belajar. Kedua, ada fase penguasaan, yaitu fase ini mengidentifikasikan apakah seseorang tersebut sudah belajar atau belum dilihat dari dalam perubahan sikap dan kemampuannya. Fase pengendapan, yaitu sesuatu yang sudah dimiliki disimpan agar tidak hilang. Biasanya ini berkaitan dengan hafalan, ingatan, seperti itu. Dan fase pengungkapan kembali, apa yang telah dipelajari
dimiliki dan disimpan dapat memecahkan masalah jika diperlukan. Sekarang kita akan lanjut ke tokoh kedua, yaitu George Armitage Miller. Ia lahir pada 3 Februari 1920 di Virginia Barat, Amerika, dan meninggal pada 22 Juli 2012 di New Jersey, Amerika. Secara singkat biografinya, yaitu pada tahun 1940 ia menerima gelar yang lebih tinggi dalam sejarah dan pidato, dan setahun kemudian pada tahun 1941 ia memperoleh gelar master di bidang yang sama. Keduanya adalah bagian dari program University of Alabama. Pada tahun 1946 ia memperoleh gelar PhD dalam bidang psikologi dari Universitas Harvard. Pada tahun 1979 ia memulai kegiatan akademik di Universitas Princeton, di mana ia diakui sebagai profesor emeritus pada tahun 1990. Teori-teori kognitifnya yang terkenal yaitu George berpendapat bahwa paradigma perilaku bisa sangat membatasi dari sudut pandang Anda. Fenomena mental bisa menjadi objek penelitian yang sah untuk penelitian empiris dalam psikologi. Dia menyadari bahwa orang dapat dengan andal menghubungkan antara 4 dan 10 rangsangan berkelanjutan. Misalnya suara, panjang garis, atau serangkaian titik. Orang bisa dengan cepat mengidentifikasikan stimulus selama ada 7 atau kurang dan dapat mempertahankan antara 5 dan 9 elemen dalam memori langsung. Dengan ini, ia mengembangkan salah satu usul terbesarnya, ingatan. Teori-teori lainnya yaitu kontribusi Miller yang lainnya, diantaranya adalah konsep pengolahan informasi menggunakan model komputer dari pembelajaran manusia. Pikiran manusia menyerap informasi, melakukan operasi di atasnya untuk mengubah bentuk dan isi toko, dan menempatkan itu dan menghasilkan respon untuk itu. Semua fungsi yang mirip dengan cara komputer digital memasukkan dan memproses. Pada tahun 1960, Miller, Eugene Galanter, dan Carl Pribram mengusulkan stimulus respon atau urutan perilaku terisolasi yang digunakan untuk membantu penelitian, diganti dengan urutan perilaku yang dihipotesiskan yang mereka sebut dengan TOTE atau uji, operasi, uji, keluar. Dalam urutan TOTE, tujuan pertama yang direncanakan dan tes dilakukan untuk menemukan apakah tujuan telah tercapai. Jika belum tercapai, operasi dilakukan untuk mencapai tujuan. Tes dilakukan lagi dan keluar terjadi jika tujuan tercapai. Jika tidak, proses akan terus berulang dan berulang. Selanjutnya pakai yang kedua dari psikologi kognitif, yaitu Aaron Temkenbeck. Aaron Temkenbeck dilahirkan pada tanggal 18 Juli 1921 di Providence, Rhode Island. Beck lulus dari Universitas Brown pada tahun 1942, di mana ia mengambil jurusan bahasa Inggris dan ilmu politik dengan predikat magna cum laude. Ia kemudian mendapatkan gelar MD dari Universitas Yale pada tahun 1946. Beck menghabiskan sebagian besar bagian awal dari karirnya mempelajari dan meneliti psikoanalisis, terutama dalam penggunaan pengobatan depresi. Setelah beberapa tahun berlatih terapi psikoanalitik, Beck mulai menemukan bahwa pendekatan tersebut tidak memiliki kekuatan ilmiah, struktur, dan bukti empiris yang diinginkannya. Minatnya beralih ke pendekatan kognitif, dan penelitiannya di bidang ini diintensifkan setelah mengambil pekerjaan di Departemen Psikiatri di University of Pennsylvania, di mana ia itu mendirikan klinik penelitian depresi. Aaron Temkenbeck adalah presiden dari Institut Beck untuk terapi kognitif dan direktur dari unit penelitian psikopatologi di universitas. Kontribusinya dalam psikologi, Aaron Temkenbeck berkontribusi pada pertumbuhan psikologi kognitif dalam banyak hal. Teorinya membuka pintu banyak ide bagi dunia psikologi. Dari teori aslinya, banyak teori ini telah diceritakan oleh para profesional lain di bidangnya. Tapi, itu semua dimulai dengan karya Aaron Beck.
Sebelum kita menyelami keyakinan dan perincian teori Aaron Beck, penting untuk memahami apa arti teori kognitif melalui karyanya. Beck menjadi yakin akan dampak pemikiran itu pada seorang individu. Dia mengembangkan terapi kognitif yang berfokus pada cara berpikir seseorang. Ini berhubungan dengan pikiran dan perilaku orang-orang yang dampak dan mereka memiliki pada orang itu. Alih-alih berfokus untuk bekerja kembali ke masa lalu dan masa kanak-kanak seseorang, terapi kognitif berfokus pada pemikiran yang dimiliki oleh tersebut saat ini. Selama bekerja sebagai psikiater, Beck mulai melihat bahwa pasiennya yang depresi cenderung memiliki pikiran negatif. Inilah yang membuatnya berada di jalan untuk menemukan bagaimana pikiran seseorang mempengaruhi perilaku mereka. Beck mengembangkan terapi kognitif dengan suatu pemikiran bahwa pengalaman-pengalaman yang dialami oleh seorang individu menghasilkan sebuah kognisi atau pemikiran-pemikiran. Kognisi-kognisi tersebut berkaitan dengan skema, yaitu keyakinan-keyakinan dasar yang terus berkembang dari awal kehidupan, guna menciptakan penilaian kita terhadap dunia yang menentukan keadaan emosional dan perilaku kita. Beck mempercayai bahwa gangguan-gangguan emosi tercipta dari sikap negatif dan juga pemikiran yang menyimpang. Triad kognitif, depresi, ketiga pandangan negatif tersebut melibatkan hal-hal seperti pandangan negatif tentang diri sendiri, seperti saya tidak mampu, saya tidak ingin, saya tidak berharga. Yang kedua, pandangan negatif tentang dunia, seperti dunia terlalu banyak menuntut dan hidup seperti dipertaruhkan tak berkesudahan. Dan yang ketiga, pandangan negatif tentang masa depan, seperti dalam hidup selalu ada penderitaan dan itu terjadi kepada saya saat ini dan di masa depan saya. Elizabeth Loftus ialah seorang psikologi kognitif dan pakar memori manusia dari Amerika Serikat. Dia telah melakukan penelitian tentang kelenturan memori manusia dan lahir pada 16 Oktober 1944. Loftus terkenal dengan karya-karyanya yang luar biasa tentang efek informasi yang salah dan ingatan saksi mata dan penciptaan dan sifat ingatan palsu, termasuk ingatan yang pulih dari pelecehan seksual masa kecil. Selain pekerjaannya di laboratorium, Loftus telah terlibat dalam menerapkan penelitiannya ke pengaturan hukum. Dia telah memberikan kesaksian sebagai saksi ahli untuk ratusan kasus. Pada tahun 2002, Loftus menduduki peringkat ke-58 dalam daftar Review of General Psychology, peneliti psikologis paling berpengaruh di abad ke-20, dan merupakan wanita dengan peringkat tertinggi dalam daftar. Nah, ingatan semu atau ingatan palsu adalah fenomena psikologi munculnya ingatan yang berbeda dari kejadian nyata atau tidak pernah terjadi. Penyebab ingatan palsu adalah penerimaan sugesti, hoaks, atau kejadian atribusi informasi. Teori manipulasi bahasa, kata sandang. Seorang saksi mata dapat melaporkan sesuatu yang dia pikir telah saksikan padahal tidak. Penggunaan kata sandang tertentu atau dalam bahasa Inggris adalah salah satu faktor yang mempengaruhi ingatan setelah adanya jeda antara kesaksian dengan pelaporan. Bias pikiran, peranggapan merupakan andaian pembicara bahwa pendengar dapat mengenal pasti orang atau benda yang disebutkan sehingga saat suatu kalimat diucapkan beserta pula makna tersirat. Konstruksi hipotesis. Konstruksi hipotesis terjadi lewat pemberi informasi tambahan kepada seseorang setelah menyaksikan suatu kejadian. Teori kerangka. Teori kerangka membagi cara mengingat suatu memori ke dalam dua proses. Proses pertama adalah proses akuisisi, informasi yang dapat difokuskan oleh seseorang dibandingkan dengan informasi keseluruhan sangat kecil. Nah, fuzzy trace theory. Istilah fuzzy trace theory pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Charles Bradner dan Valerie Reina. Saat seseorang mencoba mengingat peristiwa masa lalu, sering terjadi dua kesalahan. Yang pertama ialah lupa, sementara kesalahan kedua adalah ingatan palsu. Terapi. Beberapa terapis menggunakan teknik hipnosis untuk menanam ingatan palsu kepada pasien. Nah, metode ini dapat memicu pemunculan ingatan terhadap peristiwa yang sebetulnya tidak ada atau ingatan yang tidak akurat. Efek
Kasus hukum, banyak korban yang menjalani terapi ingatan palsu dalam kasus hukum. Ingatan palsu ini dihasilkan agar pasien terapi mampu menceritakan kesaksiannya. Dan yang kedua adalah anak-anak. Seorang anak korban trauma, terlebih akibat pelecehan seksual, seringkali mengalami ingatan palsu. Pemaksaan terhadap mereka untuk mengingat kembali kejadian tersebut menjadikan tekanan terhadap ingatan sang anak tersebut. Pandangan publik, pandangan masyarakat terhadap implan ingatan palsu melalui terapi beragam. Sebuah studi pada tahun 2006 menunjukkan bahwa rata-rata responden berada pada skala tengah jawabannya, yang berarti jumlah responden yang setuju dengan implan berbanding dengan yang tidak setuju. Orang-orang yang menolak beranggapan bahwa implan ingatan palsu adalah hal yang mengerikan, menyeramkan, dan penghinaan terhadap kebebasan individu untuk mengendalikan hidup mereka sendiri. Mereka memprediksi bahwa beragam efek samping implan dan membayangkan bahwa implan tersebut dapat disalahgunakan. Dan dengan sebaliknya, responden yang setuju percaya bahwa implan ingatan jauh lebih baik daripada tindakan medis. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga ilmu yang kami berikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.